Halo kawan, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Mufi Raihan. Apa jadinya ya guys ketika sel penjara dipenuhi oleh buaya ganas? Hal ini akan terlihat jelas di sebuah film yang berjudul The Flood. Film ini dirilis pada tahun 2023. Sehingga daripada banyak bercakap, langsung saja pasang handset kalian, duduk yang tenang, siapkan cemilannya, kencangkan celana dalam. Langsung saja kita cus ke alur ceritanya. Selamat menonton, cikiu. Film ini dibuka dengan laporan breaking news terkait hujan badai di Amerika Serikat. Badai yang terjadi 100 tahun sekali ini benar-benar melumpuhkan seluruh aktivitas, termasuk jaringan telepon dan juga jaringan internet. Lalu scene beralih kepada sebuah bis yang sedang mengangkut para tahanan, di mana di dalamnya terdapat 5 orang tahanan yang baru akan dibawa ke sel penjara dengan kasus yang berbeda-beda. Mereka semua sudah dikategorikan sebagai tahanan bengis. Tapi rombongan bis itu tak sadar jikalau terdapat sebuah kelompok yang akan memberontak. Dan mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu membebaskan salah satu tahanan. Setelahnya, scene beralih kepada kantor polisi di wilayah Louisiana, yang mana kantor tersebut sudah tergenangi oleh air hujan. Badai yang semakin buruk ini benar-benar melumpuhkan segala akses untuk berkomunikasi. Di samping itu, kelompok pemberontak sudahlah siap untuk menyergap. Mereka akan membuntuti bis tahanan yang sudah menuju ke sel penjara. Di sisi lain, si sheriff yang bernama Nicky mulai protes kepada anak buahnya yang bernama Pine. Yang mana Pine disuruh ke lantai bawah untuk segera memeriksa saluran pembuangan. Namun sayangnya Pine sama sekali nggak sadar bahwa 2 ekor buaya sudah masuk ke kantor itu. Dan karena tak sadar, Pine terus melanjutkan pemeriksaannya. Ketika masuk, semuanya masih berjalan baik-baik aja tanpa adanya gangguan. Tapi dikarenakan kabel CCTV terlihat putus, Pine langsung bergegas untuk memperbaiki. Alhasil fokusnya pun harus terganggu di mana seekor buaya sudah membuntutinya dari belakang. Dengan posisi air setinggi lutut, Pine nggak bisa berbuat banyak. Bodohnya satu-satunya senter malah terjatuh begitu saja. Yang sudah jelas saat itu juga ia langsung dicaplok oleh si buaya. Pada situasi yang berbeda, bis pengangkut tahanan sudah tiba. Kedatangan mereka sangatlah terganggu di mana curah hujan terus meningkat setiap waktunya. Namun mau bagaimana lagi, para tahanan itu harus segera dikurung saat itu juga. Nicky pun menyetujui penyerahan tersebut dan seluruh tahanan langsung disuruh untuk turun. Sedangkan di ujung jalan, tim pemberontak sudah siap siaga untuk menyerbu. Mereka telah mengambil ancang-ancang sembari menunggu momen yang paling tepat. Jujur aja, ini agak kocak sih. Memangnya harus banget ya kelima tahanan itu dikurung di kantor ini. Akan tetapi Sheriff Nicky sama sekali nggak peduli. Karena yang terpenting ia bisa bekerja dengan baik serta menindak para tahanan. Enggak main-main, para tahanan tersebut turut bertindak genit dengan memamerkan badan besar. Mereka bahkan ada juga yang memamerkan ukuran burung. Nah, sampai sekarang ini belum diketahui pasti tahanan mana yang akan ditolong. Namun saat itu jugalah misi pemberontak langsung dijalankan. Ruangan bagian depan dari kantor tersebut benar-benar hancur lebur akibat peluru panas, di mana Sheriff Nicky tak bisa lagi berbuat banyak. Begitu juga dengan beberapa anak buahnya. Sampai-sampai karena bandel salah satu anak buah harus mati konyol di tengah kantor. Hal yang serupa turut menimpa seorang anggota dari penyusup. Hanya saja seorang ketua yang bernama Rev sama sekali nggak peduli.
Ia pun segera membiarkan anak buah itu demi menyandra si Sheriff ke ruangan penjara. Dan ternyata tim penyusup tersebut sengaja datang untuk menjemput seorang tahanan, yakni tahanan bengis bernama Russell Raquel. Dihukum karena telah membunuh 69 polisi dan kurun waktu 69 bulan. Yang hasilnya ia pun akan dipenjara selama 69 tahun. Tapi sebelum pergi, Rev segera menyuruh salah satu anak buahnya untuk memeriksa server dari CCTV. Lalu dibawalah anak buah itu oleh Sheriff Nicky untuk menuju ke lantai bawah. Sayangnya Sheriff Nicky sama sekali nggak sadar jikalau Pine sudahlah tewas. Dan dari sini ia penasaran kenapa cahaya senter bisa berasal dari dalam air. Setelah diperiksa, si Sheriff bukanlah mengambil senter melainkan sebuah tangan. Sontak buaya darat mulai muncul dalam seketika. Mereka berdua sangatlah terpojok sampai-sampai berbagai peluru turut dikerahkan. Hanya saja nggak ada kata selamat bagi wanita penyusup. Dan akibat suara tembakan Rev segera turun ke lantai bawah untuk memeriksa situasi. Ketika tiba, Rev sadar bahwa ada yang tidak beres di lantai ini. Yang mana ia pun segera melihat si Sheriff sudah basah kuyup. Tapi ternyata Rev nggak fokus dengan si Sheriff, melainkan ia fokus kepada seekor buaya yang sedang jogging. Apa boleh buat, secara terpaksa mereka harus berlari lagi ke sel penjara. Bodohnya, orang-orang masih saja tidak peka. Alhasil baru saja pintu terbuka, kakinya Rev pun langsung disergap oleh buaya darat. Bukan hanya disergap, ia turut ditarik keluar sana, yang tidak jelas akan dibawa kemana. Sekejap anak buahnya Rev mulai kesal kepada Nicky. Begitu juga dengan beberapa tahanan yang sengaja dilepas untuk melawan. Karena jujur saja, sedari tadi para tahanan itu sudah tak tahan melihat Nicky. Tapi apa daya para tahanan itu hanyalah mokondo, di mana dalam sekejap waktu Nicky berhasil melawan seorang diri. Melihat kehebatan Sheriff Nicky, seluruh tahanan mulai membelanya serta melawan si penyusup. Pada titik inilah mereka pun sadar bahwa sangat tidak mungkin untuk pergi melalui pintu tersebut. Yang mau tak mau, satu-satunya cara adalah naik ke atas platform. Secara bergantian, satu persatu dari mereka mulai naik ke atas sana. Tapi para tahanan ini lebih besar bacot daripada nyalinya. Sampai-sampai ketika naik pun mereka masih saja menganggap enteng. Hingga pada akhirnya mereka sama sekali tak sadar bahwa salah satu buaya sudah masuk. Dan kali ini seorang kakek bertato sengaja dijadikan tumbal untuk mengulur waktu. Ya, di titik inilah terlihat sudah betapa cengengnya tahanan tersebut. Di mana secara tiba-tiba uluran tangannya pun segera dilepas oleh tahanan lain. Dan jadinya di ruangan sel itulah si kakek bertato langsung dilahap oleh dua buaya sekaligus. Tapi di akhir momen tersebut terjadi aktivitas tukar tambah, di mana satu buaya berhasil dilumpuhkan, yang setelah itu seorang petugas turut dicaplok juga. Kemudian bergegas mereka ke suatu ruangan. Ternyata Sheriff Nicky langsung mengarahkan mereka untuk berbicara satu sama lain. Kali ini si Sheriff akan pergi bersama Rasul dan juga seorang tahanan berkaos putih yang kita panggil saja bernama CJ. Tak mau berlama-lama, diajaklah mereka berdua ke sebuah gudang. Namun ketika sampai di sana, si Sheriff Nicky tidak memberikan perintah sama sekali, melainkan ia sibuk mengobrol dengan Rasul, yang sepertinya si Sheriff mulai naksir. Dan malangnya akibat ketidakjelasan itu, para buaya pun mulai berdatangan. Sontak, si CJ langsung disergap secara cepat. Kasihan memang udah gak tahu mau ngapain, CJ harus kena serbu tanpa perlawanan. Di ruang yang berbeda, suasana ricuh turut terjadi. Semua itu disebabkan oleh seorang tahanan besar yang sengaja bekerja sama dengan salah satu penyusup. Tapi tidak lagi setelah kedatangan Sheriff Nicky bersama Rasul, yang mana selain menghabisi si penyusup, tahanan besar pun langsung terseret oleh buaya.
Namun dalam keadaan seperti itu, seorang tahanan malah berupaya untuk menjinakkan salah satu buaya. Awalnya sih gue percaya ya kalau dia mampu. Tapi ujung-ujungnya tahanan tersebut langsung menyusul ke alam baka. Yang tiba-tiba saja Rev pun mulai muncul datang sekejap. Entah bagaimana caranya ia ternyata masih hidup. Dari situ Sheriff Nicky tidak langsung pergi. Ia sengaja meminjam sebuah senjata demi melakukan sesuatu yang sangat penting. Namun sangat disayangkan, pemikiran jahat langsung dilontarkan oleh Rev. Ia berniat meninggalkan Nicky, sedangkan Rasul sendiri merasa tidak terima. Apa boleh buat, pada momen inilah kedua pria itu harus bergulat secara jantan. Di sisi lain, Nicky sengaja memancing seluruh buaya. Jadinya saat itu juga sebuah peluru langsung diarahkan kepada barel penampung bensin. Dan berkat ledakan tersebut, Rasul berhasil selamat dari ancaman Rev. Di akhir film, hujan badai telah berhenti total, matahari pun mulai terlihat, yang mana Sheriff Nicky bersama Rasul segera berpisah. Di momen ini tak akan ada lagi aksi penangkapan, karena sesungguhnya mereka berdua membutuhkan kebebasan. Jujur aja, film ini termasuk salah satu film paling aneh yang pernah gue tonton, dimana alur ceritanya benar-benar random. Dan kalau kalian kuat, kalian bisa aja nonton atau menghabiskan waktu selama 1 jam 30 menit. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Slap bell.